Alhamdulillah setelah kita mendengar pencerahan dari Ustaz, maka waktu itu setelah kita dibuka untuk diskusi, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mengenal almarhum ayahnya, Dr. K.H.U. Jajanata. Rasa-rasa bertemu dengan almarhum, Allahu Akbar, warahmatullahi. Karena kebetulan saya bagian kecil dari orang kesehatan yang dikenal dengan Pak Jajanata. Jadi sekarang saya rasa bertemu dengan Pak Gajah, dengan anaknya. Alhamdulillah ditemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian subuh ini bukan ingin membanding-bandingkan, tapi berusaha untuk mencari kebenaran. Ada seorang sahabat saya mengatakan untuk zakat dia tidak memperhitungkan hawa nafsu, karena beliau itu seorang pegawai negeri atau ASN sekarang ini. Setiap bulan apa yang beliau terima, pokoknya yang bisa dimakan oleh keluarganya 97,5%. Jadi 2,5% itu harus dizakatkan setiap bulan. Apakah sadaran ini menurut Islam atau ini termasuk kehati-hatian beliau? Jadi dia merasakan bahwa rezeki yang bisa dia makan dan gunakan itu harus dikurangi 2,5%. Apakah itu gaji ataupun mungkin dikasih orang? Sedangkan kalau kita tahu di surat atau 60 itu artinya ini namanya sedekah wajib bagi Tuhan. Zakat balik tahunan dan dihitung 2,5%. Untuk itu dan untuk penyebarannya tadi Ustaz mengatakan melalui ambil zakat ataupun pas saat ini, apakah boleh seorang muzaki ini termasuk yang dijelaskan tadi dengan kerabat segala macam itu, mungkin hati kita berdetak di tengah jalan, yang hati ini nyambung dengan orang yang rasanya kekurangan itu, dan ini niatnya zakat mal, bolehkah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Serono. Tahidin. Tahidin. Baik. Terima kasih masih mengingatkan ayah anda kalau memang bagi kerabat-kerabat kami, kalau ini kan punya 7 bersaudara. Anak lanang paling tua memang. Tapi rota nomor 4 ayu kami 3 betina kalau salah satunya Dr. Alfa kalau ini belakang 2 lagi di Bekasi sama Jakarta. Ujinya memang raya kami paling mirip ujinya. Suara pun itu paling mirip juga. Ya namanya anak Pak, anak aslinya berarti kan. Kalau tidak mirip gitu bukan anak asli. Ya kok Pak ya. Misal kami tak saksikan. Nah ini Pak, memang dalam ilmu agama di fikih Pak ya, ada 3 macam cara kita belajarkan harta. Sebenarnya yang paling luas kita jawab ini dulu ya, paling luas itu sedekah dulu Pak. Sedekah itu paling luas. Sedekah itu pajak dengan harta, pajak dengan ilmu, pajak dengan senyum bahkan. Ya. Sedekah itu artinya kalau uang yang mau sedekah disebut sodik. Sodik itu artinya orang yang membuktikan kebenaran ayat Allah melalui apa yang dia nikmat dia terima dari Allah apa. Segala rezeki Pak. Kalau kita rezeki kita lebih banyak harta, ya berarti kita lebih agnia. Kita distribusikan lagi rezeki harta tadi gitu. Kalau Allah kemudian harta tidak banyak, tapi ilmu orang-orang Allah jauh ilmu, gampangnya kita belajar ilmu misalnya gitu, kita sedekah ilmu atau tenaga tadi ya Pak ya. Nah, yang paling besar itu kalau kita ibaratkan lingkaran, ini lingkaran besar ini sedekah. Lebih kecil lagi dikit di dalamnya itulah infak atau nafkah. Ya, nafkah itu ada 2 macam. Nafkah wajib buat anak bini kita atau termasuk orang tua kita.
Sama nafkah atau infak sunnah. Nah, bangun masjid ya, ini bangun sekolah pesantren, nunjuk wong bikin jalan itu nafkah sunnah. Lebih dalam lagi bagian kecilnya itulah zakat, Pak. Jadi zakat adalah bagian yang paling minimalis sebenarnya. Nah, karena paling minimalis itulah Nabi SAW menunjuk batasan minimal, batasan maksimal. Itulah namanya jadi haul dan nisab. Dalam aslinya di sabda Nabi riwayat Muslim, kata Nabi, setiap 20 dinar harta kalian keluarkan setengah dinar. Nah, lalu dinar itu dikonversikan dengan kita sekarang. Ulama menafsirkannya 20 dinar itu sama dengan setara 85 gram emas murni. Nah, atau senilai itu, maksudnya ini patokan nilai. Saya kita tidak punya emas, tapi punya duit, tinggal kita konversikan. Sekarang berapa lah sekarang emas murni? 1 juta lebih ya, kalau salah ya. 1.300.000 mungkin ya. Kita nak gampang anggap 1 juta ya, 1 juta. Berarti kalau kita punya harta 85 juta minimal, kita menentukan zakat 2,5% tadi, konversi dari setengah dinar tadi, Pak. Itu asal muasalnya para ulama ahli hadis menerjemahkan mengaku 85 gram emas dan 2,5%. Nah, lalu ceritanya, Pak, masalah zakat ini maksud sebenarnya paling minimalis, tapi paling banyak didiskusikan oleh ahli-ahli fikih. Di zaman sekarang ini ada salah satu ahli fikih perzakatan yang dianggap paling mumpuni, namanya Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi di Timur Tengah sana. Sekarang sudah meninggal, tidak wafat ya. Beliau itu kemudian membuat ijtihad, ya. Tapi dikritik oleh ulama lain karena ijtihad beliau tidak konsisten. Maksudnya ini, tadi kan memang Nabi katakan 20 dinar keluarkan setengah dinar, dikonversi 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%, dan sudah kalian miliki setahun uji Nabi. Jadilah haul itu, Pak, setahun. Jadi kan belum setahun belum wajib zakat. Tapi infak sedekah terserah kita kapan baik, nak berapa baik. Nah, kalau zakat ini kan paling minimalis tadi. Jadi kalau kemudian Sultan itu membuat satu ijtihad untuk orang-orang yang berpenghasilan rutin, pegawai negeri, pegawai BUMN, ya, yang rutin, dikonversikan dengan wong petani, Pak. Petani panen kan banyak setahun 2 kali, tahun 3 kali, bahkan ada setahun setiap bulan sekali itu. Lalu dikenakan tetap 2,5%. Disinilah yang kemudian dikritik oleh ulama-ulama lain, tidak konsisten. Dia nisabnya ngembek aturan dari pertanian. Kalau pertanian itu 650 kilogram padi. Kalau masakan pokok padi ya, kalau di tempat lain mungkin gandum. Kalau di Arab gandum. Nah, terus kalau kita petani itu pakai teknologi pengairan kena 5%. Kalau pakai tada hujan kenanya 10%. Tapi sebetulnya tetap menentukan 2,5%. Di situ tidak konsistennya. Nah, Ana dulu lama di Lasnas BSN juga pernah di Basnas Pusat, Ana pernah 2 tahun. Waktu itu Ana direktur keuangan Basnas Pusat. Setelah kemudian Ana mundur tahun 2017. Kan merasa sudah selesai. Gitu. Sering berdebat juga, Pak, di dalam. Tapi kemudian kita sepakat melok Yusuf Qaradawi, sehingga Basnas lah yang mengeluarkan aturan dengan Perbasnas nomor 2 kalau tidak salah. Pegawai-pegawai negeri, pegawai BUMN, tentara, polisi itu diwajibkan dari gaji pokoknya atau penghasilannya, THP mungkin, dipotong 2,5%, lalu dibayarkan ke lewat Basnas sebagai amil. Mak mana ini statusnya zakat apa-apa? Kan Nabi kan punya syarat haul. Nah, Ana termasuk meskipun bekas Basnas, Pak, termasuk tidak setuju dengan aturan itu tadi. Tapi sudahlah, kalau kita sudah keluarkan, anggapnya itu infak, Pak. Anggap itu infak. Nah, tapi terus kita ini kan kalau sudah menentukan dia akhir tahun bayar lagi dah. Nah, kalau harta Bapak sudah dikeluarkan tadi, jalan keluarnya ini. Basnas itu buat aturan, kalau uang punya gajinya tadi itu, kalau disetahunkan di pucuk 85 gram emas nilainya atau 90 juta, kalau disetahunkan berarti sebulannya bagi 12
8 juta. Ya, anggaplah 8 juta. Berarti kalau gaji 8 juta kena potongan 2,5% tadi. Itu Perpasnas nomor 2 tahun 2016. Jadi ya sudahlah, kita yang sudah mengeluarkan zakat tadi, yang bulanan-bulanan tadi, anggap kita setahun itu sebagai ya sudah kita sudah keluarkan zakat. Itu ibaratnya dalam akuntansi, atau akuntansi juga Pak, akuntansi zakat mengatakan itu zakat dibayar di muka. Jadi kita nyicil zakat dulu, nyicil. Nah, tapi ada titik lemahnya mengaku anak kurang sependapat dengan itu. Itu zakat itu kan minimalis tadi. Jadi kalau kita mau kayu, ukuran kayu menurut agama itu punya harta yang bebas, tidak terikat siapa-siapa, tidak berhubungan hutang juga, senilai 85 gram emas. Di bawah itu kita bukan mau kayu. Tapi kan kalau infak sedekah siapa boleh tentukan. Setiap saat kita nak infak sedekah, lajulah. Itu lebih bebas gitu. Nah, kalau Bapak tanya pertanyaan saya termasuk tidak sependapat dengan itu. Saya pribadi, ya. Karena juga ada ayat Quran mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang harta yang mereka keluarkan. Jawablah, kulil afwa. Al-Maidah ayat berapa? Oke, tinggal ya. Kata Allah, kelebihan. Nah, kalau kita terima gaji, yang paling utama itu apa? Buat nafkah keluarga dulu. Makan lah cukup, kemudian pakaian buat anak bini itulah cukup, buat listrik buat itu. Ada lebih dah. Nah, lebihnya itulah yang kita kumpulkan, kita tabung. Kalau sudah setahun, nyampe dalam 80 gram emas. Kalau nyampe kita butuhkan zakat. Kalau tidak, kita tidak termasuk uang yang muzaki. Berarti kita belum perlu keluarkan zakat. Tapi sekali lagi, kalau kita keluarkan setiap saat, infak sedekah. Itu yang kita banyak Pak. Ya. Jadi aku bukan memprovokasi Pak ya. Bapak nanya aku pendapatku pribadi karena dari ilmu yang aku pelajari, baik dari hadis Nabi, apalagi dari Quran, zakat itu clear dia. Dan zakat pun pengeluarannya hanya kepada mustahik yang 8 itu, 8 asnaf itu atau ayat 60. Kalau tadi saya bacakan tadi untuk muzakinya atau ayat 103. Ayat 60 jelas fakir, miskin, amil. Nah, amil ada sebutan amil Pak. Mu'alaf, gorimin, rikob dulu, rikob, gorimin, sabilillah, ibnu sabil. Para mufasir menafsirkan bahwa ayat ini mengapa Allah sebutkan secara tegas itu dan salah satunya Allah menyebut ada amil. Karena tadi memang perintah di Al-Baqarah atau pasal 3-nya khus, ambil, rebut, khus saja ambil dengan paksa sekalipun mbek gitu. Kalau kita sekarang pajak itu sebenarnya di mbek itu pajak ya. Tadi zaman dulu Allah perintahkan ambillah harta itu dari orang kaya kalian untuk kepada orang miskin. Ditugaskan ambil yang mbek harta itu. Jangan kita macam-macam kalau gitu. Wih, kok kayu tak mbek hartanya tidak. Atau tugasnya ambil. Di negara kita ambil yang diakan oleh SK Presiden itu Basnas, Badan Administrasi Nasional. Tapi ada lagi Lasnas namanya yang diangkat dengan SK Menteri Agama. Itu Lasnas. Lasnas itu misalnya, Lasnas itu lembaga zakat. Itu yang swasta. Kalau yang negeri Basnas, itu diangkat Presiden langsung. Ada 11 anggota Basnas. Itu kalau Lasnas itu contoh yang aku boleh nyebut merek Pak ya. Dokter Wafa, Rumah Zakat, Izi, kemudian di instansi pemerintah juga ada lembaga-lembaga zakat. Nah itu dengan SK dari Kementerian Agama. Jadi Pak sekali lagi, kalau Pak memang misalnya dulu pegawai negeri atau Bapak pegawai negeri atau BUMN yang sudah mengeluarkan setiap bulan, itu bahwa gaji itu cukup nggak kalau kita setahunkan itu setara dengan 85 gram emas. Basnas membuat aturan itu secara detail ya. Gaji yang nilai setahunnya setara dengan 85 gram emas maka dipotong zakat bulanan. Memang itu untuk kehati-hatian maksudnya. Tetapi saya pribadi tetap menafsirkan tunggu 1 tahun. Wong gaji 8 juta Pak. Misalnya tadi ditanyakan ya. Tapi pengeluaran dia 8,5 juta tekor Pak. Berarti ganti lebih. Ya kan? Buat makan sehari-hari, buat listrik, buat transportasi, buat ledeng, buat anak sekolah, macam-macam kan, buat beli ke pakaian bini, gitu kan, pakaian anak, gitu. Tidak cukup misalnya, berarti dia tidak wajib zakat, tapi infak sedekah memang
lagi ibu-ibu. Ah, silakan Bu. Ibu siapa? Yang Bu? itu yang ini yang habis baterai. Ini Pak. Ah, ini. Yang itu baterainya habis. Oh, itu baterai habis. Yang Ada yang lain Bu ya, jangan ulang lagi yang tadi. Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Arifin Pak. Yang ingin saya tanyakan, kita tidak memiliki emas atau uang, tetapi misalnya kita memiliki rumah lebih dari satu. Nah, apakah itu termasuk harta yang harus dizakati? Kalau seandainya itu dizakati, apakah gimana cara kita menghitung zakatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah sama mobil. yang lebih dari satu. Alhamdulillah, memang kalau kita bahas tentang zakat, Pak Sodako ini pasti banyak pertanyaan, Pak. Ya. Karena kita sama-sama pengen bahagia itu tadi, Pak, pengen bahagia gitu. Ya. Eca-ecanya. Nah, ini Bu, kalau kita bicara zakat, Bu ya, kalau ini Pak Sodako bebas ya. Zakat itu kan harta yang paling minimalis yang kita tentukan. Maksudnya itu kita sudah bersedekah, sudah berinfak, masih lebih harta kita, masih kayo kita ini. Tadi batasan kayo itu punya harta 85 gram emas atau lebih, nah itu batas kayo. Di bawah itu belum kayo tuh. Gitu. Nah, kita punya rumah, emas tak punya, duit simpanan di bank tak sampai 85 juta, tapi sering kita belikan ada duit, belikan rumah, belikan tanah, dan ya. Rumah, kalau rumahnya singkok itu tidak kena zakat. Tapi rumah berikutnya kira-kira ada tidak mau tinggal minggu ini rumah ini singkok lagi, minggu depan rumah singkoknya rumah tidak lalu ya disewakan Bu, jadi supaya produktif. Nah, duit hasil sewanya dihitung gabung dengan harta yang lain. Jadi total harta Bu, 80 gram itu total harta hasil dari sewa, gaji, hasil dagang, misalnya selain kita berdagang misalnya ya, kalau masih punya waktu ya, jangan curi waktu di kantor misalnya ya, dagang online misalnya, tapi halal. Nah, itu kalau setara dengan 65 juta. Kalau setara berarti itu kalau termasuk hasil sewa rumah. Nah, rumah baru akan jadi kena zakat kalau dijual jadi kena zakat ya. Jadi kapan-kapan, ayolah kebanyakan rumah aku jual, itu nilainya lebih tidak dari kira-kira 90 juta ya, masih lebih lah kalau rumah ya, paling tidak 1 miliar rumah ya, atau 1,5 miliar paling enak, kena pasti zakat. Nah, jadi kalau rumah dijual, tekniknya kapan rumah dizakati? Saat dijual ya. Termasuk rumah yang kita tinggal, kalau kita jual tidak ganti rumah lain saja, rumah yang kita tinggal kita jual, kena zakat ya. Haulnya mana? Kan sudah bertahun-tahun kita punya rumah itu, tidak sadar itu haul lagi, nisoknya masih lebih dari itu. Mobil juga main itu Bu. Kita punya singkok mobil buat kita pegawai. Mobil yang kedua, ketiga, keempat singkok buat bini, misalnya bapaknya orang kaya, singkok buat dia, singkok buat bini, singkok buat anak nomor 1, singkok buat anak nomor 2, nomor 3. Yang tidak kena zakat cuma mobil yang dipakai oleh anggota keluarga yang inti, bapak sama ibu misalnya. Anak-anak kena. Ya, misalnya mobil buat anak ini kena. Atau ibu bapak punya singkok mobil dan lainnya disewakan, dijadikan mobil Grab misalnya ya. Nah, uang sewanya itu yang masuk dari golongan harta tadi yang itu dihitung dalam nisab total tadi uang sewanya ya. Get mobilnya ya saat dijual itu ya. Tapi kalau mobil yang lebih dari 2, 3 dan seterusnya, yang 2, yang ketiga, keempat itu tetap kena zakat, hitungan dalam bentuk harta tadi dihitung pastilah lebih dari 85 gram emas. Tapi harga mobil semurah-murah mobil Datsun, berapa mobil Datsun itu paling murah Bu ya, mobil Sigra habis 100 lebih ya. Aku nanti punya murah-murah dulu. Kalau yang mahal-mahal Rolls ya, Porsche, Ferrari, tidak kayu-kayu di Jakarta ya. Jadi Bu, itu tadi sih. Kalau rumah jawaban aku, kalau dijual karena saat dijual. Kalau tidak hasil sewanya. Jangan ibu diamkan rumah mubazir Bu, saya punya rumah sekian. Ibu diam ke bayi dan sewakan mubazir Bu, dan sekarang kita tidak boleh mubazir. Innal mubazirikan ikhwan syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu kawan setan. Mobil juga begitu ya. Segala harta pokoknya. Ya. Kalau memang
Nah kalau emas jelas ya hitungannya. Mana kalau berlian, intan berlian agak susah nilainya memang, tapi disetarakan. Intan berlian ini memang patokannya hobi-hobian juga. Ya, tapi cari penaksirnya ya, penaksirnya. Atau saat ibu beli berapa nilainya, ibu konversikan dengan nilai emas berapa. Maaf kalau di Palembang ini pakai hitungan suku ya. Anda tidak ngerti suku itu berapa gram ya? Berapa gram? Nah, 6,7 Jeko 85 bagi 6,7 berapa suku lah itu ya? 15 suku ya. Ya kira-kira itu kalau pakai suku. Tapi pakai standar nasional 85 gram emas. Emas mulia, emas murni. Kalau emasnya bukan emas 24 disetarakan nilainya. Nah, baca dikonversi ya. Patokannya nilai emas murni, emas logam mulia. Itu Bu ya. Cukup Bu ya, mudah-mudahan pacar diterima Bu. Ya, aku masih kurang kira-kira. Pacar dipahami Bu ya. Rumah saat dijual atau rumah disewakan, hasil sewanya dihitung dengan total dalam total nisab harta kita. Gitu. Mobil juga baik. Kalau mobil kita pakai tidak, mobil kita pakai tidak. Rumah yang kita tinggalin juga tidak, kecuali dijual. Duit pakai ganti-ganti. Berarti dia mau kayu, mobil itu siko lah, siko wong ya. Ini siko lah, siko ya sudahlah. Anak-anak berarti kemewahan sekali sudah. Oke, takutnya ini kalau dipakai anak berarti nah berarti dia menyembunyikan harta supaya tidak kena zakat. Kita baca dari Nabi. Puji Nabi, jangan kalian pisah-pisahkan sesuatu yang sudah bergabung untuk menghindari kewajiban zakat. Ada ancaman Nabi gitu tadi. Jadi berarti itu ngakali gitu. Dia ada kena hitungan. Aku belikan berisiko buat anakku yang ini, berisiko lagi buat anakku yang ini. Itu ngakali namanya. Padahal saya Abdullah kalau disetarakan mas udah banyak. Gitu ya. Ada lagi Bu atau apa? Sebelum kita sekolah lagi boleh. Pak itu ya udah jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz yang masalah untuk akad dari zakat itu. Akad, oke. Ini kan kita kadang menghindari yang minimal ada sedikit, atau kita juga menjaga hati kita. Kita akad itu di dalam hati kita sendiri. Ini apakah bisa atau harus diakadkan antara mustaqil dan mustahil? Oke. Terima kasih Ustaz. Iya, tadi ada yang belum aku jawab ya. Anak kalau ninjuk lewat hamil ya tadi ya. Baik, kalau untuk zakat ya, dengan Bapak Ibu tadi. Lebih bagus mau lewat hamil. Ada manfaatnya Pak, menghindari risiko hilang pahala di ayat 264 Al-Baqarah tadi. Ngapa betul lewat hamil, terus hamil yang jalur kita tidak kenal dengan mustahil kita. Tak bakalan kita nanya kita kenal beda ya. Tapi kalau kita langsung ada masih potensi. Ya, tadi Pak saya diberitahu tanggung kita untuk, tapi tidak salah boleh langsung Pak. Tapi kalau kita nak menghindari jangan sampai kita tak hati-hati Pak ya. Jangan sampai hartanya hilang, takut untuk keceplosan lewat ambil zakat sudah kita lepas lewat ambil ke ambil dan jalur ke itu kita tidak kenal siapa yang menerima. Jadi tidak ada yang hilang. Nah, akadnya tadi ya. Kalau zakat tadi kalau kita lewat amil memang kita ada akad serah terima ya, ada ucapan kita lafaz kita aku serahkan zakatku sekian jadi kami terima zakatnya ya oleh Bapak Ibu Saudara oleh Masjid Indonesia ya kami terima dan kami akan salurkan semoga nah jangan lupa doa kalau amil itu ya tadi kan wajib tadi didoakan washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum Al-Baqarah atau ayat 103 tadi maka amil mendoakan minimal semoga harta bapak atau ibu tumbuh dan berkembang. Zakat artinya tumbuh juga. Selain membersihkan artinya tumbuh dan berkembang diberkahi Allah. Artinya semakin kaya dan berkah itu maksudnya ya. Itu lemahnya kalau zakat lewat amil. Nah kalau kita lewat langsung ya sama kerabat itu misalnya si kerabat ini kalau baca ya doaku juga ya. Atau minimal dia dalam hati doakan setelah balik dia doakan. Akadnya ya pasti serah terima kan ini akad itu kan minimal yang nyerahkan ini zakatku yang dibayar kami terima bayar kami terima itu udah akad itu sebenarnya ya. Kalau resminya lewat amil tadi ada resminya akadnya ya, akad
serah terimanya itu lewat amil atau resmi. Tapi kalau langsung sebenarnya ada akadnya itu harus tetap ada akad saya zakat ya. ke instansi A ya. tetap. Iya. Kalau langsung maksudnya ya langsung tadi ya. Ya. Langsung. Pakai bahasa kita boleh ini zakatku. Nah itu ya. Ayo kami terima. Tidak usah harus resmi ya. Aku terima. Nah itu ya. Syukur alhamdulillah aku terima. Nah itu. Ini zakatku. Itu Pak ya. Ya. Kalau ngapor Pak itu karena memang ini tuh resmi kalau zakat kita ngapor. Harta paling minimal. Kalau infak kan kita setiap hari kapan bayar dan jauh saat kayak kita nyumbang di jalan ini pas kita akannya lah repot dulu. Jadi kalau infak sedekah siapa bayar? Jalan boleh, tapi jangan sampai juga menjual yang profesinya minta-minta Pak. Itu baru malah jangan mendidik mereka. Utamakan kerabat tadi sebenarnya. Kita harus cari kerabat itu yang tidak punya sama sekali atau lagi susah, harus kita cari kerabat-kerabat itu tadi. Itu. Oke, cukup Pak ya, tidak masuk sholat subuh ya. Baik, kita tutup dengan